warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Siti Cahyani, Agroteknologi 4A. Kali ini saya akan mempresentasikan dan sedikit menjelaskan mengenai limbah yang terdapat di daerah saya, yaitu di Desa Kemuja. Salah satu limbah yang banyak sekali terdapat di Desa Kemuja yaitu limbah dari padi, berupa jerami padi dan sekam padi. Kenapa sih limbah jerami padi dan limbah sekam padi itu banyak terdapat di Desa Kemuja? Karena di Desa Kemuja itu terdapat persawahan yang luasannya kurang lebih 700-an hektar dan baru ditanam 300-an lebih hektar padi sawah dan padi. Dan jerami padi merupakan bagian dari tanaman padi yang telah terpisah dari batang dan daunnya. Jerami padi merupakan limbah terbesar yang ada di Indonesia, termasuk di Bangka Belitung. Biasanya para petani menggunakan jerami padi sebagai penutup pada tanaman palawija. Adapun sekam padi adalah bagian dari bulir padi yang telah terlepas, yang berwarna coklat, bersisik, kering, dan melindungi bagian dalam padi. Lalu, bagaimana sih karakteristik dari jerami padi? Yang pertama, jerami padi itu mengandung serat kasar yang sangat tinggi. Yang kedua, itu jerami padi mengandung lignin. Dan ketiga, jerami padi itu mengandung silika yang cukup tinggi. Adapun karakteristik dari limbah sekam padi, yang pertama, bersifat kasar. Yang kedua, memiliki nilai gizi yang rendah. Yang ketiga, memiliki kerapatan yang sangat-sangat rendah. Dan memiliki kandungan abu yang cukup tinggi. Untuk jerami padi, biasanya penanggulangan yang dilakukan oleh di tingkat petani itu dibakar. Akan tetapi, jika penanggulangannya jerami tersebut dibakar, maka akan mengakibatkan dampak-dampak yang sangat buruk. Yang pertama, mengakibatkan pencemaran udara. Yang kedua, dapat menghilangkan unsur hara makro dan unsur hara mikro di dalam tanah. Serta pembakaran jerami padi itu bisa mengakibatkan berkurangnya bahan-bahan organik yang ada di dalam tanah. Lalu, bagaimana cara mengolah limbah jerami padi sehingga berpotensi? Yang pertama, jerami padi tersebut direndam selama 1 minggu. Setelah direndam dan itu dikeringkan di atas papan dengan ketinggian 10 cm. Setelah dikeringkan, kemudian dijemur di bawah terik matahari selama 2-3 jam sampai kering. Setelah itu, kita formulasikan dengan formula MSG3. Ratakan dan keringkan lagi selama 2-3 jam. Kemudian formulasikan kembali menggunakan formula MSG3. Lakukan hingga 5-6 kali. Kompos yang setelah kering itu bisa disimpan dan dipakai untuk nanti. Dan untuk penyimpanannya itu cukup disimpan di dalam plastik yang kedap udara. Adapun karakteristik dari limbah sekam padi, yang pertama, bersifat kasar. Yang kedua, memiliki nilai gizi yang rendah. Yang ketiga, memiliki kerapatan yang sangat-sangat rendah. Dan memiliki kandungan abu yang cukup tinggi. Selain itu, sekam padi memiliki sifat lignoselulosa dan mengandung berbagai macam mineral. Yang pertama, kalsium, magnesium, dan lain-lainnya. Adapun untuk membuat arang sekam itu, langkah yang perlu kita perhatikan adalah kita menyiapkan bahannya terlebih dahulu. Sekam tersebut kemudian kita masukkan ke dalam ditumpukan di atas batuan yang agak keras atau lantai. Kemudian kita nyalakan api dan kita panaskan selama 20-30 menit. Kemudian kita
Baurkan bagian-bagian sekam yang masih berwarna coklat ke arah api sehingga arangnya coklat tersebut bisa menjadi hitam. Setelah semuanya menghitam, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita memadamkan api. Setelah api tersebut dipadamkan, maka arang sekam hitam yang sudah menjadi itu kita taburkan dengan air supaya arang sekam itu tidak menjadi abu. Arang sekam siap untuk dipakai. Teruntuk teman-teman dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, serta peduli terhadap penanganan limbah yang lebih baik demi kelestarian lingkungan. Saya Siti Jayani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.